Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sidang paripurna tahunan MPR Republik Indonesia pada hari ini, Selasa 27 November 2018, membahas tentang LGBT. Tamu yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR, Wakil MPR Republik Indonesia serta jajaran, Ketua MUI, Ketua DPR, Komnas HAM, Menteri Agama, fraksi dari Nasdem, P3, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, serta Perindo. Sebelum memasuki rapat paripurna pada tahun ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dipersilakan untuk berdiri. Indonesia. Kepada hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kata sambutan untuk memulai sidang kita pada hari ini, yaitu dalam rangka menyikapi LGBT yang terjadi di Indonesia. Tak lupa kita selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri sidang tahunan pada kali ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada anggota sidang yang telah menghadiri sidang tahunan pada kali ini. Semoga hasil sidang kita membawa jalan keluar dan hasil yang sangat memuaskan, dan yang terpenting tidak terjadi perpecahan antar kita satu sama lain. Sekian, hanya itu kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua MPR Republik Indonesia sekaligus membuka sidang tahunan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama kali sekali, marilah kita sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada sidang pleno pada pagi hari ini. Sebelumnya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para menteri beserta jajaran yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ketua DPR beserta jajaran, dan yang kami hormati fraksi-fraksi yang hadir pada saat ini. Baik, tujuan kita untuk melaksanakan sidang pada hari ini ialah membahas tentang permasalahan LGBT. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sidang dimulai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pendapat dari masing-masing fraksi partai politik, yang mana kali ini kita membahas tentang LGBT. Permasalahannya adalah, seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini LGBT di Indonesia sedang marak-maraknya terjadi. Banyak pihak yang menentang adanya LGBT, dan bahkan ada pula yang menyetujui tentang adanya LGBT. Untuk sidang kali ini kami serahkan kepada Ketua MPR. Baik, kepada masing-masing fraksi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Yang pertama, kepada fraksi P3 dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya. Baiklah, kami dari fraksi P3 akan menyampaikan pendapat kami menurut LGBT yang sedang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragama, dan di setiap agama di Indonesia mengharamkan yang namanya LGBT. Jika LGBT dilegalkan di Indonesia, hal ini jelas-jelas menentang Pancasila. Pancasila pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut data yang ada, 40% dari kaum homoseksual dan 68% dari kaum transgender terbukti menderita penyakit HIV dan AIDS. Ini pertanda bahwa LGBT sangat buruk bagi kesehatan. Jika LGBT dilegalkan di Indonesia, persentase HIV dan AIDS di Indonesia akan terus meningkat secara drastis. Sekian, terima kasih. Baik, kepada fraksi PDIP agar menyampaikan aspirasinya. Baik, kami dari fraksi PDIP akan menyampaikan argumen kami mengenai masalah LGBT. Menurut argumen dari kami, fraksi PDIP, kami menyetujui disahkannya adanya LGBT. Menurut fraksi yang telah menyampaikan pendapat tadi, hanya melihat dari sisi negatifnya LGBT. Sebagai kita warga negara Indonesia, kita tidak hanya melihat seseorang itu dari sisi negatif, tapi kita juga melihat dari sisi positifnya. Contohnya saja negara Thailand yang sudah mensahkan adanya LGBT. Di
Dari negara Thailand yang mensahkan LGBT juga dapat ditarik ke sifat bertingkah. Di antaranya, orang yang LGBT hak-haknya diperjuangkan oleh negara. Sementara kalau tidak disahkan hak LGBT, maka hak dari seseorang itu akan hilang. Seperti juga disebutkan dalam pasal 28H ayat 4 yang menyatakan tentang setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak bisa diambil atau diganggu gugat dan tidak bisa dihilangkan secara semena-mena. Jika hak LGBT ini tidak disahkan, maka kita juga akan menghilangkan hak seseorang itu secara semena-mena. Jadi kami dari fraksi PDIP mendukung adanya LGBT dan disahkannya LGBT. Sekian, terima kasih. Kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan aspirasinya. Baiklah, saya akan menyanggah argumen dari PDIP tadi. Perlu saudara ketahui, HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah HAM yang liberal, melainkan HAM yang menghormati hukum dan agama. Dan sudah jelas sekali, klaim tentang LGBT sangat bertentangan dengan agama yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, kaum LGBT tidak dapat berlindung kepada HAM. Pada fraksi Perindo dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi. Kami fraksi Perindo kurang setuju dengan pendapat fraksi Demokrat. Kami setuju dengan adanya LGBT karena setiap orang memiliki identitas seks mereka sendiri. Karena itu merupakan hak yang bebas dipilih. Dan LGBT itu merupakan ranah privat dan HAM yang tidak perlu ada dalam legislasi dan kriminalisasi. Serta LGBT juga harus mendapatkan pengakuan oleh negara, kehidupan yang aman, serta hak-hak dasar manusia yang lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Perindo. Selanjutnya kepada fraksi Golkar untuk menyampaikan aspirasinya kepada fraksi Golkar. Kami dari fraksi Golkar menentang pengesahan LGBT karena LGBT dapat menghambat keturunan. Dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk hubungan lahiriah antara ibu, bapak, dan anak-anak, melainkan pula tergantung unsur-unsur psikologis, keagamaan, keamanan, dan pendidikan yang terkandung dalam hubungan keluarga sebagai sebuah institusi konstitusional yang diakui oleh negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap ketahanan nasional. Jika keluarga-keluarga dalam Republik Indonesia tidak kuat, maka bangsa dan negara Republik Indonesia berada dalam guncangan kehancuran. Bisa berujung pada perpecahan bangsa dan negara yang mudah dikuasai oleh bangsa asing. Di sini sudah jelas bahwasannya negara memerlukan keturunan untuk melanjutkan perkembangan negara. Jika negara tidak memiliki keturunan, maka negara tersebut akan mudah dikuasai oleh bangsa asing. Sekian. Baik, kepada fraksi PAN untuk menyampaikan aspirasinya kepada fraksi PAN, kita persilakan. Kami dari fraksi PAN berpendapat bahwa bukankah dengan menerima LGBT kita tidak sesuai dengan hukum HAM dan undang-undang yang ada di Indonesia. Pada pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Sekian, terima kasih. Fraksi Ketua. Baik, kepada Komnas HAM dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi. Saya ingin menyanggah yang disampaikan oleh fraksi PAN. Setiap orang memiliki hak masing-masing untuk melakukan sesuatu. Tetapi dalam LGBT saya menolak untuk dilegalkan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan jika dilihat dari agama itu juga bertentangan dan dilarang oleh agama. Sekian, terima kasih. Instruksi kedua, saya mendukung Undang-Undang
undang-undang pelegalan LGBT di Indonesia. Karena menurut saya, dengan diperbolehkannya adanya LGBT di Indonesia, tidak ada hak-hak manusia yang dikurangi. Dan untuk masalah agama, memang agama melarang tentang perilaku LGBT. Penolakan terhadap LGBT bahkan sudah menjadi kesepakatan bersama dalam hukum positif kita. Dan tidak ada keraguannya lagi. Persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi mereka-mereka yang memiliki orientasi seksual begitu. Instruksi Ketua, hubungan sejenis atau LGBT itu melanggar kodrat. Seharusnya hubungan manusia itu antara lelaki dengan perempuan yang tujuannya untuk melanjutkan keturunan. LGBT akan mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki keturunan. Akhirnya, kita akan mengalami keputusannya generasi. Sekian, terima kasih. Instruksi Ketua, kita tidak bisa membandingkan negara kita ini dengan negara lain. Karena sudah jelas, hukum yang dianut di Indonesia berbeda dengan hukum yang dianut di negara lain. Kita sudah punya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang tercantum ketuhanan yang Maha Esa, dan sudah jelas agama yang diakui di Indonesia tidak dapat menghalalkan LGBT. Sekian dari saya. Saya menganggap apa yang sudah dibicarakan karena seakan-akan kalian itu tidak memperjuangkan hak-hak dari orang LGBT, seakan-akan kalian menindas hak dari orang tersebut. Bagaimana orang tersebut akan hidup bebas berada di negara kita ini, sedangkan kita tidak mengakui hak tersebut. Saya tidak setuju apa yang Anda bicarakan. Dan kami di sini memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak kalian anggap. Dan atas dasar pemikiran apa kalian mengatakan LGBT itu buruk, bagi mereka LGBT itu baik. Dan atas dasar apa kalian bisa ini umat beragama. Dan kita tidak boleh melarang mereka. Itu keyakinan dan kepercayaan mereka, bukan keyakinan dan kepercayaan kalian. Jadi apa salahnya hak mereka diperjuangkan di sini? Ya, saya setuju dengan pendapat fraksi PDIP. Saya setuju dengan pendapat saya dari fraksi PDIP. Kenapa saya selalu memandang dari segi agama? Coba kalian pandang masalah LGBT ini dari segi HAM. Mereka juga punya hak masing-masing untuk memperjuangkan kepercayaan mereka. Ketika masalah dosa itu tergantung dosa mereka dengan Tuhannya. Jadi saya setuju dengan fraksi PDIP. Saya setuju dengan pendapat PDIP dan fraksi Perindo. Kalau kalian menganggap itu perilaku baik, saya meminta kalian mencontohkan dan perilaku yang kalian tuju itu di depan sini. Kami tidak menuding orang-orang yang melakukan itu, tapi kami menuding sifat-sifat yang mereka lakukan. Saya setuju dengan apa yang kalian buat ini. Anda lihat kalau perilaku mereka itu merugikan Anda, dia tidak terlibat dengan Anda. Jangan coba untuk menikah sama mereka. Tolong diam! Kalian hai ini siapa? Presiden! Sidang kali ini, sidang apa ini? Ha? Pikir ini, ada presiden, wakil dan ketua MPR. Mau sidang ini tolong tendang. Baik, kami menerima semua aspirasi dari fraksi-fraksi. Saya akan mengambil keputusan akhir. Untuk sebelum saya mengambil keputusan akhir, berikan kami waktu untuk berunding sejenak. Apapun keputusan akhir, diharapkan kepada semua fraksi dan tamu yang hadir menerima keputusan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, kami telah menemukan titik akhir dari sidang kali ini. Namun, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, kami mengambil jalan tengah untuk melakukan voting. Pertama, kepada fraksi Demokrat, apakah menyetujui atau menolak adanya LGBT? Kami menolak LGBT. Baik, kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan keputusannya masing-masing. Kami menolak. Kami fraksi P3 menolak LGBT. Kami menyetujui adanya LGBT. Kami tetap menyetujui adanya LGBT. Kami menyetujui adanya LGBT. Kami
adanya LGBT. Saya menolak keras LGBT. Baiklah para hadirin, marilah kita dengar hasil sidang kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh Wakil MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan saya berbicara untuk kesempatan kali ini. Saya di sini sebagai Wakil Ketua MPR akan menyimpulkan semua pendapat yang telah disampaikan oleh para fraksi. Dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh para fraksi, dapat disimpulkan bahwa memang benar setiap umat beragama mempunyai hak masing-masing. Dengan haknya masing-masing, kita bebas ingin berbuat apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi, wajar jika ada seseorang yang menyetujui adanya LGBT, karena mereka ingin mendukung hak mereka. Tetapi, jika dilihat dari sisi negatifnya, LGBT banyak memberikan dampak negatif. Contohnya, dengan adanya LGBT akan berhentinya keturunan penerus bangsa. Dan dengan adanya LGBT, negara kita akan penuh dengan manusia yang berpenyakit. Baiklah, untuk hasil akhirnya saya serahkan kepada Ketua MPR. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mempertimbangkan seluruh pendapat dari anggota sidang, kami telah temukan pendapat paling banyak, yaitu menolak LGBT. Maka hasil sidang kita kali ini ialah menolak LGBT. Sidang kali ini saya tutup. Baiklah, untuk menenangkan hati dan menenangkan pikiran kita, marilah sejenak kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ketua MUI. Baiklah, untuk menutup sidang kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menenangkan hati dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan wal hisab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga hasil sidang hari ini dapat menjadikan masa ini lebih baik untuk ke depannya. Semoga dengan adanya sidang ini dapat mempersatukan kami lagi. Tidak ada perpecahan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Rahman. Amin, amin ya Rahim. Amin ya Maulana subhanahu walhamdulillah.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Presiden Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kata sambutan. Saja negara Thailand yang sudah mengesahkan adanya LGBT. Di negara sana tuh, di negara Thailand itu pemerintahnya mengesahkan Saya ingin menyanggah yang disampaikan oleh fraksi PAN. Setiap orang memiliki hak masing-masing untuk melakukan sesuatu. Tetapi dalam LGBT saya menolak untuk dilegalkan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan jika dilihat dari agama itu juga bertentangan dan dilarang oleh agama. Sekian dari saya. Saya menganggap apa yang telah dicarakan karena seakan-akan kalian itu tidak memperjuangkan hak-hak dari orang LGBT. Seakan-akan kalian meninggalkan dari orang tersebut. Bagaimana orang tersebut dapat hidup dan bebas berada di negara kita ini, sedangkan kita tidak mengakui hak tersebut. Saya tidak setuju apa yang dicarakan. Saya setuju dengan pendapat PDIP dan partai. Saya setuju dengan pendapat PDIP dan fraksi Perindo. Tolong diam semua. Tidak ada. Tolong diam. Kalian hargai ini siapa? Ada dia. Kami menyetujui adanya LGBT. Kami dan Semoga hasil sidang hari ini dapat menjadikan masa ini lebih baik untuk kedepannya. Semoga dengan adanya sidang ini dapat mempersatukan kami lagi. Tidak ada perpecahan di antara kami. Rabbana atina fid dunya amin amin ya rahim. Amin ya maulana subhanallahumma wa qiyat. Lah, kita sama hati-hati. Walau